Selamat pagi Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita patut bersyukur karena masih diberi kesempatan lagi di pagi yang indah ini untuk boleh bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan bersama Renungan Harian Toraya edisi Sabtu 2 September 2023 bersama Gereja Toraja Bogor. Bacaan kita pagi ini terambil dari Matius 12 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-37. Matius 12 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-37. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Allah yang maha baik, Allah yang kami sapa Bapa dalam anak-Mu Yesus Kristus, pagi yang indah ini Tuhan, kami datang menghampiri hadirat-Mu, mengucap syukur atas penyertaan Tuhan dari istirahat malam kami hingga kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat pada pagi ini. Bapa dalam surga, sebelum kami memulai aktivitas kami rindu membaca dan merenungkan firman-Mu. Layakkan kami Tuhan, pimpinlah dengan Roh-Mu yang kudus. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Ini doa kami Bapa, dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Matius 12 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-37. Matius 12 ayat 22 sampai yang ke-37 oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Yesus dan Beelzebul. Kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu. Lalu Yesus menyembuhkannya sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. Maka takjublah sekalian orang banyak itu, katanya, "Ia ini agaknya anak Daud." Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, "Dengan Beelzebul, penghulu setan, ia mengusir setan." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata kepada mereka, "Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis mengusir iblis, ia pun terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri. Bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Jadi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa siapakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat dan merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu? Sesudah diikatnya, barulah dapat ia merampok rumah itu. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Sebab itu, aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak dapat diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula lah buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya.
sebab dari buahnya lah pohon itu dikenal. Hai kamu keturunan ular bedudak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Amin. Demikian firman Tuhan. Perenungan kita pagi ini diberi judul Jangan Sampai Menjadi Hater. Dak siamo miminda di tumabiri. Jangan menghabiskan waktu menjawab atau menjelaskan sesuatu kepada orang yang membencimu. Itulah nasihat orang bijak kepada mereka yang mengambil hati perkataan dan sikap orang yang membencinya. Memang sia-sia saja untuk menanggapi pembenci atau hater, sebab penjelasan apapun tidak akan membuatnya berubah. Orang Farisi membenci Yesus bukan karena Yesus berbuat jahat. Mereka membenci Yesus atau menjadi hater justru karena kehadiran Yesus selalu baik dan telah menyebabkan semakin banyak orang mengikutinya. Lantas orang Farisi merasa kepentingannya terganggu dan pengaruhnya kian merosot. Tindakan Yesus yang menyembuhkan orang buta dan bisu disambut gembira oleh banyak orang. Mereka mengungkapkan, "Ia ini agaknya anak Daud." Namun orang Farisi malah mengatakan, "Dengan Beelzebul, penghulu setan, ia mengusir setan." Mereka telah menjadi orang yang merasa selalu benar, bahkan merasa berhak menentukan kebenaran. Siapapun yang berbeda pasti dianggap salah. Tanggapan Yesus memaksudkan dua hal sekaligus. Demi kasih-Nya yang sempurna dan tak berubah, penolakan keras dan bersifat hujat itu akan diselesaikan Yesus melalui pengorbanannya. Akan tetapi, setelah pengampunan disempurnakan di dalam dan melalui pengorbanannya, maka berlakulah perjanjian baru atau last covenant, yang berarti perjanjian terakhir. Barang siapa percaya akan selamat dan barang siapa tidak percaya akan binasa. Jika orang menolaknya, tidak akan ada lagi karya lain untuk pengampunan. Itulah makna dari ungkapan menghujat roh. Jangan sampai kita menjadi hater, orang yang merasa diri benar dan membenci orang yang sesungguhnya mengerjakan dan menyatakan kebenaran Allah di dalam Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Baik, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan pagi ini yang mengajar kami untuk tidak menjadi hakim bagi sesama kami dan tetap melihat, memandang kepada Tuhan dalam setiap tindakan yang kami ambil. Jangan biarkan kami Tuhan menjadi batu sandungan bagi sesama kami. Jangan biarkan kami menjadi orang yang membenci
tapi ajar kami untuk selalu mengasihi seperti Engkau telah mengasihi kami. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus, di pagi yang indah ini Tuhan, kami rindu mendoakan para penginjil, para pemberita firman Tuhan, orang-orang yang dengan tekun menyusun renungan-renungan yang kami baca dan dengarkan. Tuhan kiranya berkati mereka, biarlah apa yang mereka sampaikan, mereka tuliskan sungguh-sungguh dari firman Tuhan saja. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami Tuhan. Sebentar lagi negara kami akan memasuki masa pemilihan presiden. Tuhan Yesus, biarlah Engkau yang campur tangan dalam pemerintahan kami. Biarlah kami nantinya boleh dipimpin oleh orang-orang yang takut akan Tuhan. Bapa dalam surga, kami juga rindu berdoa Tuhan untuk peperangan yang masih terus berlangsung antara Rusia dan Ukraina. Tuhan Yesus, banyak anak-anak Tuhan di sana. Tuhan kiranya yang melindungi mereka, Tuhan kiranya yang menolong mereka menjadi pembawa damai di sana. Bapa dalam surga, kami juga berdoa khusus untuk lingkup Gereja Toraja Jemaat Bogor dan siapapun yang mendengarkan renungan ini. Berkatilah ya Tuhan dalam pergumulan kami masing-masing. Mungkin ada yang dalam kelemahan tubuh, Tuhan pulihkan. Dalam permasalahan-permasalahan, belum mendapat pekerjaan, permasalahan dalam bangku kuliah, bangku sekolah, Tuhan kiranya yang memampukan kami semua melewati dan menghadapi dan menyelesaikannya berdasarkan kehendak dari Tuhan saja. Kami berdoa Tuhan untuk orang-orang tua kami dalam masa-masa masa usia indah mereka. Berkati ya Tuhan, biarlah hidup mereka selalu bergantung padamu dan keteladanan mereka boleh senantiasa kami ikuti ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berkati kami sepanjang hari ini dengan segala rencana aktivitas kami, biarlah jadi seturut kehendak-Mu. Ini doa kami Bapa, dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah renungan kita pagi ini. Biarlah firman Tuhan senantiasa memimpin setiap langkah kita. Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi, Shalom.